Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini gue akan membahas salah satu hal yang sangat penting ya, cukup fundamental. Hal ini akan sangat berpengaruh ya bagi teman-teman yang mungkin sedang memberdayakan diri atau mengembangkan potensinya. Nah banyak sekali ya ketika lo itu pengen mengembangkan diri, lo pengen bertumbuh, pasti lo akan menikmati, lo pasti akan melewati step-step yang ini. Pertama, lo itu akan ngerasa bahwa lo udah keluar modal yang banyak, tapi kok belum ada hasilnya. Gue juga pernah mengalami masa seperti ini. Nah, fase pertama yang akan kalian lewati ketika kalian itu istilahnya mengembangkan potensi atau menuju kepada pengembangan diri adalah yang pertama adalah lo itu akan susah atau sulit mengeluarkan modal. Ibarat kata gini, gue lagi miskin, gue lagi berada di bawah, tapi untuk kita bisa berdaya, gue harus ngeluarin duit. Gue harus sekolah, gue harus kuliah, gue harus kursus, ikut seminar, dan lain sebagainya. Padahal posisinya gue itu nggak punya duit gitu. Tapi memang mau tidak mau kalau kita ingin bertumbuh, kalau kita pengen mengembangkan potensi, ya mau nggak mau kita harus keluar modal gitu, keluar duit gitu. Karena ya untuk mendapatkan ilmu itu perlu yang namanya energi pertukaran. Nah, energi pertukaran ini banyak gitu. Kalau zaman dulu kita itu bisa berguru kepada orang, itu alat pertukarannya nggak hanya uang. Dulu kita bisa mengabdi, kita membantu guru kita tinggal sama guru kita gitu. Tapi zaman sekarang kebanyakan orang itu alat pertukarannya adalah uang. Lo pengen ilmu dari seseorang ya lo harus bayar itu semua lewat uang, lewat duit gitu. Nah kalau lo nggak mau keluar modal baik waktu, uang atau tenaga ya selamanya lo nggak akan mendapatkan ilmu. Kita mendapatkan ilmu di sekolah, di kuliah itu kita membutuhkan waktu, kita juga mengeluarkan uang yang cukup banyak gitu dan uang itu ya bisa berasal dari orang tua atau berasal dari kerja keras kita sendiri. Nah, kalau fase pertama ini kalian sudah melewati, maka kalian akan masuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua ini kalian akan mulai jenuh, di mana lo sudah mengeluarkan banyak modal tapi belum ada hasilnya. Seperti yang gue alami sekitar 5 tahun yang lalu ya. Mungkin ketika gue habis lulus kuliah itu gue ngerasa kok kayaknya gue udah ngeluarin duit banyak, gue udah ikut seminar sana sini tapi kok belum ada hasilnya. Gue belum bisa mendapatkan karir yang sesuai dengan apa yang gue inginkan. Sampai akhirnya gue sempet kayak menyerah, gue sempet kayak wah gimana ya caranya gue bisa biar dapetin pekerjaan yang lebih oke, lebih bagus gitu. Sampai akhirnya gue tuh sempat mau menyerah. Tapi akhirnya ada beberapa momen dimana ya gue disadarkan sama temen gue untuk ikut satu buah seminar gitu tentang digital marketing dan gue coba ikut lagi lah dengan tanpa ekspektasi apapun. Tapi setelah gue ikutin di situ akhirnya gue mendapatkan relasi. Nah dari relasi inilah gue mendapatkan pekerjaan yang cukup oke. Nah terkadang kita itu udah ikut kuliah, kita udah sekolah, kita udah ikut sana sini, kita beli e-course, beli e-book, beli buku, beli segala macam seminar lah. Tapi kadang-kadang memang perlu waktu gitu untuk sampai akhirnya kalian itu menemukan sebuah kesempatan, sebuah peluang. Dimana kalau kalian dapat titik ini, peluang ini dan kalian ambil, maka segalanya itu akan terbayarkan. Jadi nggak bisa lo tuh tiba-tiba istilahnya abis beli ini, abis ikut ini, terus tiba-tiba lo jadi berubah. Itu nggak seperti itu. Memang ada orang yang seperti itu, tapi ada juga beberapa orang yang perlu proses, perlu waktu gitu. Ibarat kata lo itu nggak punya ilmu apapun, terus tiba-tiba lo diisi banyak ilmu. Akhirnya mungkin kepala lo itu penuh, dan akhirnya kalau kepala lo penuh, lo belum bisa mempraktekkan hal tersebut. Jadi untuk mengembangkan diri kalian itu akan ada fase, akan ada prosesnya. Nah biasanya orang-orang itu akan berakhir di step yang kedua. Biasanya orang-orang itu udah beli banyak e-book, udah beli banyak e-course, udah ikut seminar sana sini, tapi mereka nggak mendapatkan hasil dan akhirnya mereka menyerah. Ketika lo menyerah di tengah jalan, maka lo akan rugi. Ruginya itu double-double. Tapi kalau lo terus menerus ya mengejar cita-cita lo gitu, lo tetap berada di track pengembangan diri, maka suatu saat lo akan menemukan titik turning point,
titik di mana lo itu bertemu dengan peluang, bertemu dengan kesempatan yang tepat. Disitulah orang-orang yang akan beruntung, yang akan bisa bertahan di dunia yang istilahnya ya dunia yang cukup keras ini, bro. Nah, intinya adalah kalau kalian itu benar-benar ingin mengejar cita-cita kalian lewat pembelajaran, lewat pengembangan diri, ya lo nggak bisa setengah-setengah. Lo nggak bisa berhenti di tengah jalan. Nah, kesuksesan itu nggak bisa lo raih dengan cara-cara yang instan gitu. Lo baru belajar dikit tiba-tiba sukses, itu nggak ada cara-cara seperti itu, bro. Kecuali lo itu memang pada dasarnya sudah berbakat atau memang lo itu pada dasarnya sudah punya modal yang banyak. Misalnya gini, kalau bapak lo kaya, bapak lo ganteng, bapak lo itu pinter, maka lo itu udah pasti punya bakat dari bapak lo. Tapi kalau bapak lo itu bukan siapa-siapa, maka lo akan menjadi perintis dari awal. Ibarat kata lo itu gelas yang kosong, lo harus mengisi gelas tersebut dengan usaha dan kerja keras lo. Otomatis itu perlu waktu, itu perlu proses yang sangat panjang. Bayangin aja dari dulu lo tuh nggak sadar tentang pengembangan diri, tentang high value man gitu. Tiba-tiba lo baru belajar 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, terus lo tiba-tiba pengen mengharapkan jadi pria idaman secepat itu. Ya nggak mungkin, bro. Kalau lo pengen jadi pria idaman, ya lo harus sering-sering berinteraksi dengan wanita sehingga lo paham karakter cewek itu seperti apa, tipe-tipe cewek seperti apa. Kalau kita ngobrol sama cewek yang jutek itu seperti apa, responnya bagaimana, itu harus lo latih dan itu harus lo terjun langsung dan berinteraksi dengan cewek. Gak bisa lo cuman dengerin doang, baca-baca doang tanpa lo praktek, itu gak bisa. Tapi memang akan ada anomali di mana ada orang yang baru belajar 1 hari, 2 hari tiba-tiba dia praktek dan dia mendapatkan keberuntungan. Dia tiba-tiba kenalan sama cewek yang jelas-jelas klop sama dia. Tapi itu kan adalah sebuah keberuntungan dari 1 sampai sekian banyak kemungkinan gitu. Jadi anomali itu bisa terjadi. Kayak misalnya lo baru belajar 3 bulan tiba-tiba lo bisa sukses. Apakah itu ada? Jawabannya ada. Tapi itu kan 1 dari 100 kemungkinan gitu. Itu bukan sebuah proses yang wajar. Itu adalah sebuah keberuntungan. Mungkin karena alam semesta atau Tuhan ini sayang banget sama lo, akhirnya lo dikasih sebuah keberuntungan itu. Tapi kalau kita ngomongin hal-hal yang wajar, ya semua itu butuh proses. Semua itu perlu fase, bro. Gak bisa lo tiba-tiba punya kesadaran orang yang umurnya 40 tahun. Lo gak mungkin tiba-tiba bisa jadi profesor tanpa lo harus sekolah, tanpa lo harus kuliah, tanpa lo harus mengabdi dulu. Itu gak bisa, bro. Semua orang yang jago di bidang apapun itu pasti perlu proses. Nah, pertanyaannya adalah apakah lo mau menjalani proses yang berat ini? Apakah lo mau menjalani proses untuk kerja keras ini? Nah, semua jawaban itu sebenarnya ada pada tangan kalian masing-masing. Kalau kalian masih belum paham mengenai basic romansa, ya gue sarankan kalian untuk membeli ebook dari Pria Bertumbuh. Ebook itu bisa menjadi batu loncatan kalian untuk mengembangkan skill kalian di bidang romansa. Setelah kalian baca ebook tersebut, lo bisa mulai gitu untuk buku-buku yang advance di bidang psikologi, sehingga lo akan lebih mudah gitu untuk interaksi, untuk PDKT, bahkan untuk mempengaruhi cewek ataupun orang lain. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian butuh konsultasi atau butuh curhat, kalian juga bisa langsung hubungi gue di WhatsApp. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat, bro.